pengendalian DBD di masa pandemi. Penyakit DBD adalah suatu penyakit yang gejala utamanya adalah ditandai dengan panas tinggi yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kakak di rumah? Apa sehat-sehat saja? Kembali lagi di podcast Obsesi, obrolan seputar kesehatan masa kini, yang akan menemani teman-teman semua di episode kali ini, yaitu saya, Elena Nafis Audia. Episode kali ini kita kedatangan pemateri tenaga medis dari Puskesmas Taman tentunya. Telah bersama saya Kak Imam Soleh, Eskepnes. Selamat pagi Kak Imam. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spesial episode kali ini membahas tentang pengendalian DBD di masa pandemi. Langsung saja kita ke pembahasan. Beberapa pertanyaan yang mungkin muncul di benak saya, mungkin juga pemirsa di rumah. Mengenal penyakit DBD, penyakit seperti apa itu sendiri Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat selalu. Pertanyaan dari Kak Elena terkait materi pada pagi ini, yaitu pengendalian DBD di masa pandemi. Penyakit DBD adalah suatu penyakit yang gejala utamanya adalah ditandai dengan panas tinggi yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Penyakit DBD adalah penyakit menular yang ya kita tahu semua bahwa penyakit ini di masa saat ini di musim penghujan sangat rentan untuk penularannya. Jadi penyakit DBD adalah sangat penyakit yang bisa dicegah, utamanya di situ. Bukan harus diobati. Penyakit yang bisa dicegah. Mungkin itu jawaban dari apa sih penyakit DBD. Bagaimana kita sebagai orang awam mengerti bahwasanya itu benar-benar terkena penyakit DBD, Kak? Gini, penyakit DBD gejala utamanya adalah 1-4 hari itu biasanya sering terjadi panasnya tinggi, kisaran suhu sampai kisaran 39 sampai 40 derajat Celcius. Ketika itu memang terdiagnosa sakit DBD, di hari ketiga sampai ke hari kelima ritme dari suhu tubuh biasanya cenderung turun kisaran turun itu bukan dingin ya, cuma masih ada gejala summer. Terus di hari ketiga sampai kelima utamanya panas. Kedua adalah ada bintik-bintik paling utama yang sering terjadi kalau itu sudah ke arah penyakit DBD. Bintik-bintik merah mungkin di daerah ekstremitas atas tangan kanan kiri biasanya muncul seperti itu. Dan sampai parah biasanya ada gejala yang sampai hidung keluar darah, gusi keluar darah. Itu adalah gejala yang penyakit DBD yang sudah grade-nya sudah tingkat grade ketiga sampai ke 4. Untuk setelah muncul tanda-tanda tersebut, pertolongan pertama apa yang bisa kita lakukan sebagai orang awam? Secara simptomatis untuk pencegahan itu berdasarkan simptomatis ya. Kalau kita panas, utamanya itu harus satu, banyak minum. Kedua, dengan mungkin dikompres pada bagian-bagian yang pusat panas, terutamanya di tubuh kita adalah bagian kepala. Yang sering orang awam dilakukan adalah di bagian mungkin kepala ini. Juga bisa dilakukan dengan pengompresan
di daerah lipatan-lipatan seperti ketiak itu bisa dilakukan, ketiak kanan kiri, leher bisa dikompres. Terus kedua, ketiga yaitu dengan obat. Kalau orang panas berarti orang minum penurun panas seadanya yang ada di mungkin kotak P3K kita yang ada di rumah. Bila itu tidak berhasil, bisa berobat langsung ke sarana kesehatan yang terdekat di wilayah yang jadi korban penyakit. Apa benar penyakit DBD ini termasuk golongan penyakit menular? Sebagai orang awam kita mungkin mengetahui kalau penyakit ini cukup familiar bagi kita semua, Kak. Ya, oke. Penyakit DBD adalah suatu penyakit menular, salah satu penyakit menular yang tiap tahunnya kita tahu sendiri sering menimbulkan sampai korban jiwa, dan itu tetap kita waspadai di jajaran kesehatan. Betul yang disampaikan adalah penyakit DBD adalah penyakit menular dan yang bisa kita cegah sebenarnya. Jadi tadi yang menularkan adalah suatu nyamuk namanya nyamuk Aedes aegypti. Itu yang kita tahu, mungkin sudah tahu semua bahwa ciri khasnya nyamuk itu beda dengan yang lain. Nyamuknya enggak seberapa besar, jenisnya warna loreng, hitam putih. Nah itu yang menularkan. Kalau orang benar-benar penyakit DBD berarti itu pernah digigit nyamuk Aedes aegypti, karena yang punya virus itu hanya nyamuk Aedes aegypti. Enggak ada mungkin terjadi bila orang itu DBD tapi enggak digigit nyamuk, itu jarang terjadi. Yang sering adalah ketika dia habis gigit nyamuk itu bisa potensi, terutama nyamuk Aedes aegypti itu ketika imun kita itu turun, istirahat kita kurang, nah itu rawan terjadi terserang penyakit DBD. Upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit DBD tersendiri itu apa, Kak? Ya, dari jajaran kesehatan terutama Puskesmas Taman dan atasan kita adalah dinas kesehatan sudah berupaya untuk pencegahan yang sudah dilakukan adalah nggak kurang-kurang untuk utamanya adalah sekali lagi pemberdayaan masyarakat. Dari Puskesmas itu kita sudah bentuk suatu kader ya, di Puskesmas punya kader. Dan terkait dengan program DBD adalah namanya kader Jumantik, juru pemantau jentik. Jadi setiap desa kita mempunyai kader-kader yang menangani terkait dengan kasus DBD, yaitu Jumantik. Terus juga dari dinas kesehatan sendiri sudah berupaya juga, kita sudah membentuk aplikasi yaitu pemantauan jentik yang ada di rumah masing-masing, yaitu dengan melakukan dibuat aplikasi Si Butik, yaitu Sidoarjo Berburu Jentik. Itu ada supaya dari dinas kesehatan yang diteruskan ke masing-masing puskesmas yang ada di wilayah kerja dinas kesehatan se-Sidoarjo. Terima kasih Kak Imam, pengetahuan yang baru bagi kita semua, tentu saja bermanfaat bagi pemirsa juga di rumah. Terima kasih Kak Imam Soleh sudah meluangkan waktu sama-sama untuk mampir di podcast kita kali ini. Terima kasih juga kepada Puskesmas Taman yang selalu menyupport dan memfasilitasi Saka Bakti Usada. Terima kasih pemirsa setia yang sudah menonton podcast Obsesi kali ini. Saya Elena Nafis Audia dan kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.